Oke guys, jadi sekarang kita mau diskusi mengenai rencana evakuasi ikan. Nah, di video sebelumnya gue udah bilang ada beberapa step yang harus dilakukan. Ya, pertama itu intinya ikan dikeluarin, hardscape dikeluarin, bla bla bla, kaca dipecahin, habis itu bla bla, ya gitulah. Kalian tonton di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang, tadi gue udah kepikiran ngebuat jalur evakuasi di belakang sini. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini kolam evakuasi yang sedang gue buat, nanti pakai membran. Nah, jadi jalur terdekat dari Megatank itu adalah lewat belakang sini. Nah, gue kepikiran itu gue buat tangga turun, ya pokoknya dekat-dekat ini bang, apa, kolam. Di kolam. Nah, di sebelah tangga itu semacam perosotan atau rel bang. Ya. Nah, bisa. Jadi perosotan itu kita tangkap ikan di dalam, nanti entah masukin ke bak fiber abang, habis itu merosot dia, entah kita pakai roda nanti atau kayak gimana, turun di sini, plek langsung masuk kolam. Nanti suatu hari berapa bulan kemudian setelah semuanya udah jadi, memindahkan ikannya juga kita serok dari kolam, masukin bak fiber, tarik ke atas. Nah, tariknya ini kita bisa pakai katrol atau dompeng ya, apa? Iya, biasanya pakai mesin dompeng, Mas. Untuk orang biasa pakai cor konvensional bisa mesinnya kita pakai. Dia ada gigi maju, gigi mundurnya. Itu nanti kita desain kayak gimana sedemikian rupa supaya bisa pakai itu ya. Soalnya begitu ikan dimasukin ke dalam bak fiber kan ada airnya, itu kan berat. Nah, jadi kalau tenaga manusia aja kayaknya agak susah. Mungkin nanti pakai mesin itu ditarik, bisa. Mungkin dibantu dorong atau tarik juga pakai tali gitu ya. Itu nanti lah ya. Nah, jadi untuk desainnya itu tadi kita udah coret-coret. Nanti gua akan coba panggil tukang besi gua untuk mendesain rel turun ke sini dan juga tangga. Dan juga si tadi apa? Katrol dan lain-lainnya. Nah, Mas, jadi dengan cara kayak gitu kayaknya udah lebih paling ini ya. Lebih safety, Mas. Lebih safety dan gimana ya? Tangga kita di sebelah sana, aksesnya terlalu jauh, muter kan. Oh, kalau misalnya kita nggak buat tangga di sini, maksud Bang Angga kan kita itu yang gue pertimbangin, Bang. Muter di depan terlalu jauh. Satu namanya orang ngangkat, nggak semua bebannya sama, kepleset satu selesai semua. Itu tadi kan. Gitu. Nah, kalau ini kan jalur terdekat, jadi habis diserok masuk fiber, jadi hitungannya harusnya sih hitungan nggak nyampe semenit kelar gitu. Jadi ada yang standby di bawah, bisa langsung suntak ke sini kan. Nah, gitu. Dan nanti pas masukinnya pun kurang lebih sama gitu kan. Satu lebih gurisan ke ikan atau apapun lebih apa lah, Mas. Nah, tapi sebelum itu kira-kira kawan-kawan ada masukan lain nggak? Ya, siapa tahu. Terus pertimbangan gua yang lain yang tadi juga sebenarnya gua udah ngomong sama Bang Angga, cuma itu mengenai kolam geomembran. Dia kan pakai kayak geomembran ya, itu kan semacam terpal atau plastik gitu ya. Nah, ikan-ikan lele gua seperti Oxydoras itu kan badannya berduri. Nah, itu seperti apa? Itu di geomembrannya tadi apakah berbahaya? Takutnya jebol ya? Jebol. Ada ndak solusi sih atau apa gitu? Ada nggak solusi? Ini kita bertanya nih ke kalian nih, karena jujur gue selama ini yang gue lihat orang pakai geomembran itu untuk ikan-ikan yang nggak rese, ikan nila, mujair, ikan mas, ikan koi gitu ya, untuk natural pondnya. Bukan ikan-ikan yang berduri atau kayak gimana-gimana. Dan rata-rata bagian tepinya juga udah dikasih batu-batu besar. Betul, udah dihias ya, didekorasi kayak dibuat kayak natural pond. Tapi kalau ini, kalau gua harus beli batu-batu lagi, terlalu besar biaya. Dan mubazir juga ke belakangnya. Mubazir habis itu gini loh, oke gua keluarin biaya, tapi setelah nanti semua jadi itu buat apa gitu kan? Jadi menurut gua terlalu enggak inilah, menurut gua ya. Nyari tingkat efisiennya ya, Mas. Karena ini beda loh sama kayak gua bangun Megatank beberapa tahun yang lalu. Semua itu udah gua persiapkan. Dari semuanya lah, dari A sampai Z udah gue persiapkan, dari finansial, tim dan lain-lain. Ini kan mendadak, jujur aja. Jadi ya gue harus press
Ya. segimana mungkin, seefisien mungkin gitu loh. Sekali lagi kalau kaca memang jauh jatuhnya ya, jauh lebih murah dibanding akrilik. Akrilik bisa 3-4 kali lipat harganya, Mas. Lumayan juga ya. 3-4 kali lipat. Jadi kita lihat lah, kita nggak ngomongin itu dulu. Yang sekarang yang harus gua kejar itu gimana mengevakuasi ikan secepatnya, Iya. supaya gua bisa hancurin itu kaca. Kaca itu udah nggak bisa diapa-apain, guys. Iya. Gua udah nanya, itu karena kacanya kaca temper, nggak bisa dipotong-potong. Iya. Beda dengan kaca biasa tuh masih bisa dipotong. Iya. Nah, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi emang nanti akan ada video ngancurin kaca. Boleh. Part 2. Part 2. Part terakhir, jangan part 2. Kalau part 2 nanti ada sambungan. Jangan dong. Part terakhir. Part terakhir. Part terakhir ngancurin kaca. Gitu. Jadi itu nanti akan dihancurin. Nah, setelah dihancurin baru itu kan nanti akan ada perbaikan-perbaikan minor ya. Iya. Nah, entah ada penebalan di frame atau apapun itu nanti gua nggak tahu. Sehingga setelah gua hancurin kaca, gua ukur frame-nya seperti apa segala macam, baru gua bisa order untuk panelnya itu. Mau akrilik atau kaca baru gua bisa order. Takutnya kalau gua order sekarang dengan ukuran kemarin, ternyata saat proses penghancuran, ternyata keramik yang untuk nempel kaca nggak bisa di ini atau gimana, akhirnya di ini ada penebalan, gitu loh, hal-hal kayak gitu loh. Nah, makanya gua di video sebelumnya bilang prosesnya paling cepat itu bisa 4-5-6 bulan, karena order kaca atau akrilik dua-duanya gua tanya perlu waktu 2-3 bulan. 2-3 bulan. Gua berharap di kolam membran ini semua ikan bisa masuk. Bisa masuk. Harusnya bisa, Mas. Paling beberapa ikan yang kayak kecil, Bang, kayak feveng gitu-gitu baru gue pindahin. Soalnya kan terlalu kecil. Kalau di kayak feveng kenapa bisa selamat di megatank ya karena tempat luas. Tempat luas. Nah, kalau dimasukin ke sini udah lain itu temperamennya. Iya. Dan pasti udah bentuk apa teritori baru. Iya, teritori baru. Teritori baru dan lain-lain. Dan gue lihat ya, Mas. Gue lihat masuk sini apa enggak? Itu kita bahas di video berikutnya. Nah, ini yang gue maksud, guys. Jadi ini anggap ini tembok megatank. Ya, ini tembok megatank. Ini halaman belakang gua. Jadi di sini kan gue buat kolam evakuasi. Ya kan? Kolam evakuasi. Nah, di sini gue buat tangga nih. Nah, gitu ya. Nah, buat tangga. Nah, di sini baru buat relnya seperti ini. Nah, nanti gue buat kayak apa sih? Sasis mobil. Nah, seperti ini. Kemudian bak fiber nanti baru di atasnya. Nanti bak fiber itu di sini. Gitu loh, guys. Nanti tinggal ditarik. Nah, untuk sampai ke atas. Pas evakuasi juga ikan dapat di sini, tinggal diturunin ke sini. Nah, orang di sini tinggal masukin ikan ke megatank. Itu yang gua rencanakan. Cuma kira-kira seperti apa dan apakah ada solusi yang lebih bagus? Karena kalau enggak, seperti yang kalian lihat, akses sekarang itu hanya dari sini. Turun, habis itu geser ke sana, jauh banget loh. Jadi itu yang tadi kita diskusikan sama Bang Angga. Jadi komen di bawah, kira-kira rencana seperti ini apa yang harus diperbaiki atau disempurnakan. Konsepnya seperti yang barusan gue jelasin tadi. Oke, terima kasih guys.